night. I can see right through you. You seem like the type to love when you leave 'em and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum. Dengan Mbak Ayu yang tadi menghubungi saya. Mari silakan masuk, Mbak. Mari. Kasih sudah meluangkan waktu Mbak datang hari ini. Saya Bu Aira. Bagaimana perasaanmu hari ini? Agak gugup mungkin? Sedikit gugup sih Bu, karena ini pertama kalinya saya datang untuk berkonseling, untuk berkonsultasi. Seperti itu. Itu sangat wajar Mbak Ayu. Saya mengapresiasikan keberanianmu untuk datang pada sesi konseling ini. Tujuan saya di sini adalah menciptakan ruang yang aman dan rahasia agar kamu bisa berbicara bebas. Pertama-tama di sini ada beberapa ketentuan. Saya sebagai konselor itu hanya mengasih solusi, tapi selebihnya permasalahannya, penyelesaiannya ada di Mbak Ayu sendiri. Baik, sesi konseling ini hanya saya batasi 1 jam untuk kedepannya ya. Baik Mbak Ayu, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Bisa ceritakan sedikit tentang permasalahannya? Saya merasa sangat sulit berinteraksi di kantor yang baru Bu. Saya rasa seperti ada sesuatu hal yang menghalangi interaksi antara saya dengan rekan kerja yang lain. Saya setiap ingin berinteraksi dengan rekan kerja saya, dengan teman-teman karyawan yang lain, saya merasa sangat takut dihakimi mereka. Saya sangat takut jika salah ucap. Seperti itu Bu. Baik, jadi kamu merasa kesulitan dalam interaksi sosial di lingkungan kerja baru ya? Iya, Terutama karena ketakutan akan penilaian atau kesalahan dalam berbicara. Apakah itu tepat? iya Ibu, persis sekali seperti itu, seperti yang Ibu katakan. Baik Mbak Ayu, kedengarannya sangat berat dan membuatmu merasa terisolasi. Bisa ceritakan lebih jauh bagaimana kecemasan ini tuh memengaruhi aktivitas sehari-hari Mbak Ayu? Saya jadi sering menunda-nunda kalau misalkan ada tugas yang melibatkan presentasi Bu, dan tidur saya juga jadi tidak nyenyak karena saya harus memikirkan besok akan berinteraksi bagaimana dengan rekan-rekan kerja yang lain. Seperti itu. Saya bisa merasakan betapa hal ini tuh membebani Mbak Ayu. Mari kita coba telusuri lebih dalam. Kapan pertama kali Mbak Ayu itu menyadari adanya kecemasan sosial ini, dan apakah ada pengalaman tertentu yang mungkin memicunya? Seingat saya waktu SMP saya pernah salah sebut nama guru di depan kelas Bu, dan kemudian teman-teman menertawakan saya, dan sejak saat itu saya jadi sangat berhati-hati untuk berbicara di depan banyak orang. Bahkan saya menjadi takut untuk berbicara di depan umum. Seperti itu Bu. Pengalaman itu pasti meninggalkan kesan yang mendalam Mbak Ayu. Apa yang biasanya Mbak Ayu pikirkan tentang diri Mbak Ayu saat merasa cemas dalam situasi sosial? Misalnya saat Mbak Ayu itu menyapa rekan kerja. Jika saya bertemu rekan kerja di kantor, saya bingung apa yang harus saya katakan. Jika saya mau menyapa mereka terlebih dahulu, saya itu takut kalau misal mereka tuh berpikiran saya aneh, dan saya takut salah ucap, dan itu akan mempermalukan diri saya Bu. Saya mendengar Mbak Ayu itu berpikir pasti dia itu menganggap Mbak Ayu itu aneh, dan nanti kalau Mbak Ayu mengucap salah itu sangat memalukan diri Mbak Ayu. Mari kita coba melihat pemikiran itu. Apakah ada bukti konkret bahwa setiap orang akan menganggap Mbak Ayu itu aneh atau menertawakan setiap kesalahan kecil, atau apakah ada kemungkinan lain? Dipikir-pikir enggak juga sih Bu. Ada beberapa teman yang responnya itu positif ke saya, tapi entah pikiran-pikiran terkait yang tadi itu, yang rekan-rekan kerja yang lain berpikiran aneh ke saya itu selalu muncul. Itu poin yang bagus Mbak Ayu. Ada bukti bahwa tidak semua itu reaksi negatif.
Bagaimana jika kita coba mengubah pemikiran, saya pasti akan melakukan kesalahan menjadi sesuatu yang lebih seimbang. Misalnya, saya mungkin akan merasa cemas, tapi saya akan berusaha yang terbaik dan tidak apa-apa jika ada kesalahan. Baik Mbak Ayu, kita sudah membahas akar permasalahan dan menantang beberapa pikiran negatif dari Mbak Ayu. Sekarang, mari kita bicarakan apa yang bisa Mbak Ayu lakukan secara praktis. Apa langkah kecil pertama yang Mbak Ayu bisa ambil untuk memulai merasa lebih nyaman dalam berinteraksi sosial di kantor? Mungkin dengan mencoba menyapa satu atau dua orang baru di pantry saat mengambil minum atau saat sedang berada di kantin, saat sedang makan siang, atau mungkin setidaknya tersenyum kepada rekan-rekan kerja yang berbatasan dengan saya. Seperti itu mungkin, Bu. Itu ide yang bagus, Mbak Ayu. Tersenyum dan menyapa satu atau dua orang itu adalah langkah awal yang paling realistis untuk minggu depan. Bagaimana jika kita jadikan tujuan untuk tersenyum dan melakukan kontak mata dengan minimal 3 orang berbeda di kantor setiap hari? Bagaimana menurut Anda? Baik, Bu, akan saya coba. Bagus Mbak Ayu. Sekarang mari kita coba melatih sedikit. Bayangkan Mbak Ayu sedang di lift dengan rekan kerja yang tidak terlalu kamu kenal. Apa yang Mbak Ayu lakukan saat itu? Mungkin dengan mencoba mengajak berkenalan dan tanya dia di bagian divisi mana di perusahaan ini, mungkin, Bu, kayak, halo, nama kamu siapa dan kamu di sini di bagian divisi apa, seperti itu mungkin, Bu. Sempurna Mbak Ayu, itu adalah pembukaan percakapan yang netral dan ramah. Mari kita coba lagi dengan skenario lain. Bagaimana jika Mbak Ayu itu berpapasan dengan manajer di koridor? Mungkin mencoba menyapanya juga kali ya, Bu, seperti selamat siang Ibu Manajer, bagaimana kabar Anda hari ini, dan menanyakan apakah ada kabar terbaru dari proyek yang akan kita lakukan akhir pekan ini. Seperti itu mungkin, Bu. Baik, sebagai pekerjaan rumah untuk minggu depan, selain tujuannya sudah kita tetapkan, saya ingin kamu itu mencatat setiap kali Mbak Ayu itu berhasil melakukan interaksi sosial itu sekecil apapun itu. Tuliskan juga bagaimana perasaan Mbak Ayu setelahnya, dan jika ada pikiran negatif yang muncul, coba identifikasi dan tantang pikiran itu seperti yang kita bahas tadi. Baik Mbak Ayu, waktu kita hampir habis untuk sesi ini. Saya melihat tekad luar biasa dalam diri Mbak Ayu. Itu kamu sudah melakukan langkah awal yang penting hari ini. Ingatlah, proses ini tuh memang butuh waktu dan kesabaran, tapi setiap langkah kecil adalah kemajuan besar. Mbak Ayu sudah memulai membangun jembatan di atas dinding yang kamu rasakan. Bagaimana perasaanmu setelah sesi ini, Mbak Ayu? Apakah ada hal yang ingin Mbak Ayu sampaikan sebelum kita akhiri? Terima kasih ya, Bu. Berkat sesi konseling kali ini saya merasa sedikit lebih lega dan saya jadi memiliki gambaran harus memulainya dari mana dulu. Bagus sekali Mbak Ayu. Mari kita bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangan Mbak Ayu. Terus semangat Mbak Ayu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Bersama. Baik, sesi konseling ini sudah selesai. Terima kasih Mbak Ayu karena Mbak Ayu sudah menceritakan permasalahan Mbak Ayu secara terbuka kepada saya, dan Mbak Ayu sudah mempercayai saya untuk menjaga kerahasiaan ini. Baik, terima kasih kembali ya Ibu. Saya Anta. Terima kasih ya Bu Aira untuk sesi konseling kali ini. Saya merasa sedikit lebih lega. Sama-sama. Saya pamit ya Bu. Ya, hati-hati Mbak Ayu. Ya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.